Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insan wa akramahu bi ahsanil makhlukat. Assalatu wassalamu ala sayyidin nabiyil mustafa alladzi akramahu bisyafa'at wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairi wal barakat. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang kami muliakan, serta soimin soimat yang kami cintai yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini kita sampai kepada 1 bulan yang menjanjikan banyak nilai-nilai kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau yang kita jadikan sebagai suri teladan, yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami pada kesempatan sore hari ini menemani waktu-waktu jelang berbuka puasa untuk menyampaikan kuliah 7 menit. Semoga menjadi keberkahan. Para pemirsa rahimakumullah, pertama bahwasanya patut kita syukuri bahwasanya wanita adalah sosok ciptaan Allah yang juga diberikan kelebihan yang sama sebagaimana juga kaum pria. Di antaranya adalah para wanita memiliki potensi yang besar untuk memaksimalkan potensi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan hubungan spiritualnya kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bahwasanya perlu kita ketahui, di antara para wanita ketika masuk di bulan suci Ramadan, tidak semua bisa secara maksimal untuk mengisi volume aktivitas ibadahnya secara penuh. Ini yang dikategorikan dalam agama sebagai wanita yang mendapatkan uzur syar'i. Lalu bagaimana kemudian, apakah wanita yang mendapatkan uzur syar'i seperti haid, atau melahirkan, atau mengandung, atau mungkin melanjutkan menyusui anak-anaknya, mereka lalu tidak mendapatkan kebaikan dan nilai yang ada di bulan suci Ramadan? Tidak. Alhamdulillah, Allah menyayangi kita para wanita. Sekalipun ada wanita yang uzur, tidak berpuasa, tetapi agama memberikan ruang-ruang kebaikan. Apa saja itu? Yang pertama, ini tuntunan dalam agama kita. Yang pertama adalah sebagaimana pernah pada satu hari Sayyidah Aisyah, istrinya baginda Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat engkau lau alimtu lailatul qadri? Bagaimana pendapatmu kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar padahal aku sedang haid?" Qala, maka Rasulullah berkata, "Quli innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna." Wahai Aisyah, walaupun kau sedang uzur, berhalangan untuk beribadah, solat dan membaca Al-Quran, maka engkau bisa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata berhenti bagi perempuan yang tidak melakukan aktivitas ibadah seperti solat dan puasa serta baca Quran, maka hendaklah dia tidak vakum tapi juga memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, para wanita yang tidak menjalankan aktivitas ibadahnya dalam kurun waktu tertentu, maka juga yang kedua, dia diharapkan dalam agama kita untuk al-imsak, bersikap imsak. Imsak itu adalah tatkala dia tidak berpuasa, tidak boleh bagi dia mempertontonkan makan dan minumnya di hadapan orang yang sedang berpuasa. Ini etika bagi mereka yang tidak berpuasa, terutama para wanita muslimah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, tolong hal ini dijaga, terutama para remaja putri, anak-anak sekolah, anak kuliah, atau generasi muda kita. Ini mohon menjadikan edukasi bagi keluarga kita untuk tidak mempertontonkan, tapi memberikan teladan yang baik pada lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, yang bisa diisi oleh perempuan yang uzur adalah memperbanyak tadabbur. Bisa dia kemudian mengambil literasi-literasi pemahaman, keilmuan dari media sosial atau buku-buku yang tersedia. Dan sekarang zamannya adalah zaman yang terbuka. Kita bisa akses pengetahuan dari mana saja. Maka jangan kita vakum tidak melakukan aktivitas ibadah itu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa beliau sering menemani baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah menerima wahyu. Lalu Sayyidah Aisyah kemudian mentadabbur isi daripada wahyu itu.
Kemudian hal lain yang harus diperbanyak, kalau wanita tidak bisa membaca Al-Quran saat berpuasa karena uzur, maka dia boleh menggantinya dengan memperbanyak atau menghadiri majelis ilmu, selama itu bukan di masjid atau di tempat-tempat yang mulia. Maka masuklah di ruang-ruang yang tersedia di situ, supaya dia juga mendapat nilai kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah para wanita juga bisa mengisi nilai-nilai kebaikan di sepanjang bulan Ramadan untuk mempererat jalinan silaturahim antara sesama. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak, memberikan bantuan atau sedekah kepada yang membutuhkan. Terutama memberikan bantuan kepada orang yang berbuka puasa. Maka seorang ibu pendidik dalam rumah tangga, maka bolehlah mereka mengajak anak-anaknya, terutama perempuan yang sedang berhalangan tidak puasa, yuk bersama-sama meramaikan euforia Ramadan ini dengan menebar kebaikan antara sesama. Apalagi orang yang memberikan buka puasa kepada satu orang, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Subhanallah. Demikianlah para pemirsa rahimakumullah, bagaimana agama sangat peduli dengan wanita yang notabene-nya sekalipun mengalami keterbatasan secara biologis atau tidak dapat melalui Ramadan dengan secara sempurna, tapi bisa mendapatkan nilai kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk maksimalkan ibadah. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.